Dukung dakwah ini terus mengudara. Kajian gratis ini berjalan atas izin Allah dan dukungan tulus dari Anda. Bersama kita sebarkan kebaikan seluas-luasnya. Yuk jadi bagian dari tim kebaikan kami dengan mendukung operasional dakwah. Jazakumullahu khairan kasiran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ansuril mujahidin warhamil mustad'afin wa dammir a'da'ad din wa tmish 'ala amwalihim amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita sekarang ini masih berada pada 10 hari yang sangat-sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu mulai tanggal 1 sampai tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Saking mulianya 10 hari ini Allah sebutkan 2 kali dalam Al-Quran. Silahkan diingat-ingat. Yang pertama adalah surat Al-Fajr, di mana Allah mengatakan wal fajr walayalin ashar, demi waktu fajar dan demi 10 malam. Allah bersumpah itu menunjukkan bahwa yang disebutkan itu penting, karena tidak pernah Allah bersumpah dengan menyebutkan perkara yang remeh-temeh. Coba ibu-ibu cari dalam Quran, semua sumpah dari Al-Fatihah sampai An-Nas, ada enggak Allah mengatakan demi upil? Ada enggak? Nggak ada, karena itu remeh-temeh. Demi kerikil nggak ada, tapi adanya disebutkan perkara-perkara yang besar. Nah, 10 malam yang disebutkan dalam surat Al-Fajr ini ada perselisihan pendapat para ulama, ada 3 pendapat. Ada yang mengatakan itu adalah 10 awal Dzulhijjah, ada yang mengatakan adalah 10 awal Muharram, ada yang mengatakan itu adalah 10 akhir Ramadan. Dan memang 30-an ini adalah hari-hari yang mulia menurut para ulama-ulama salaf kita, yaitu 10 awal Dzulhijjah sekarang kita lalui, 10 awal Muharram insyaallah nanti bulan depan, dan 10 akhir Ramadan insyaallah tahun depan. Mudah-mudahan semua kita mendapatkan Ramadan yang sempurna. Amin ya rabbal alamin. Ini ayat pertama ya. Ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan tentang Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Disuruh untuk berpuasa selama 30 hari supaya nanti akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah itu. Nah, setelah selesai puasa 30 hari, kemudian Allah sebutkan dalam Al-Quran, wa atmamnaha bi'ashrin, lalu kami sempurnakan Nabi Musa dengan 10 hari lagi. Nah, 10 hari penyempurnaan ini menurut sebagian ahli tafsir adalah 10 awal Dzulhijjah. Berarti puasanya Nabi Musa itu dari awal Dzulqa'dah 30 hari, kemudian tambah 10 hari lagi awal Dzulhijjah. Nah, ditambahkannya 10 hari awal Dzulhijjah untuk Nabi Musa ini menunjukkan fadilahnya 10 awal Dzulhijjah tersebut. Karena itu kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, dalam 1 tahun 10 hari yang paling afdal itu di mata Allah adalah 10 awal Dzulhijjah ini. Berdasarkan sabda Nabi SAW, ma min ayyamin, tidak ada hari-hari, al-amalu fihi ahabbu ilallah, yang amalan di dalamnya lebih disukai oleh Allah, alias pahalanya dilipat gandakan sangat banyak oleh Allah, wa a'zamu indallah, dan hari-hari tersebut lebih agung di hadapan Allah. Tidak ada yang mengalahkan min hadhil ashar, daripada 10 awal Dzulhijjah ini. Kemudian beliau berpesan untuk memperbanyak 4. Beliau mengatakan fa'aksiru, perbanyaklah at-tasbih, bacaan tasbih subhanallah, wat tahmid, bacaan tahmid alhamdulillah, wat tahlil, bacaan tahlil la ilaha illallah, wat takbir, bacaan takbir Allahu akbar. Karena itu pada sore hari ini insya Allah kita akan membahas tentang 10 amal
yang bisa kita amalkan selama 10 hari awal Dzulhijjah yang sangat mulia ini. Sebenarnya judulnya bebas Bu, mau 10 aman, mau 40 amal, mau 20 amal, terserah pembicaranya ya. Saya di sini ingin menyampaikan 10 amal. Amal yang pertama, karena tadi sudah saya sampaikan hadisnya, yaitu memperbanyak 4 wirid tadi. 4 wirid tadi disebut baqiyat shalihat. Di dalam Al-Quran Allah sebutkan pada surat Maryam sama surat Al-Kahfi, wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban. Baqiyatus salihat itu lebih bagus pahalanya di hadapan Allah. Nah, baqiyatus salihat itu 4 wirid tadi. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dan 4 wirid ini kita memperbanyaknya dengan cara bagaimana bebas. Misalnya tanggal 1 kita perbanyak tasbih saja, tanggal 2 kita perbanyak tahmid saja, tanggal 3 kita perbanyak takbir saja, tanggal keempat kita perbanyak tahlil saja, atau tanggal 1, 2 sampai 10 semuanya digabungkan, tasbih, tahmid, takbir, tahlil. Dan urutannya pun juga bebas, mau tahlil dulu silahkan, takbir dulu silahkan, tasbih dulu silahkan, tahmid dulu silahkan, bebas. Karena Rasul bersabda dalam hadis yang sahih, la yadurruka bi ayyihinna bada'ta. Tidak masalah kamu mulai dari manapun dari 4 wirid ini, bebas. Jadi masalah zikir, masalah wirid ini dalam Islam sangat-sangat dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, nganggur-nganggur mari kita perbanyak membaca baqiyatus shalihat, terutama pada 10 hari awal Dzulhijjah ini. Nganggur misalnya panjenengan yang sambil masak, nah, kan sambil masak kan mulutnya nganggur tak Bu? Masak itu mulutnya dipakai nama boten? Boten nggih, tangannya aja. Nah, paling-paling mulutnya kalau mencicipi. Nah, pas nganggur begitu berarti sambil subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Saya ngantar anak dari rumah ke sekolah. Nah, kan nganggur tuh mulutnya itu. Nah, maka pas nganter itu maka subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Setelah sampai sekolah, demikian juga pulang ke rumah, nah, maka tasbih, tahlil, terus begitu. Inilah yang diperintahkan oleh Nabi pada 10 awal Dzulhijjah ini. Amalan yang kedua, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, yaitu adalah takbiran. Bedanya apa antara amalan yang kedua ini dengan amalan pertama? Kalau takbiran itu hanya takbir saja. Dan takbir hanya takbir saja, tidak gabung 4, itu dilakukan oleh para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena diriwayatkan dalam Sahih Bukhari bahwasanya ada 2 sahabat Nabi, diingat-ingat namanya, satu Abu Hurairah, satu lagi adalah Ibnu Umar. Mulai tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 10 Dzulhijjah, keduanya biasanya pergi ke pasar untuk takbiran. Nah, begitu mendengar 2 ulama ini takbiran di pasar, maka orang pasar semuanya ikut takbiran. Jadi takbiran di masa sahabat Nabi itu bukan mulai tanggal 10 Dzulhijjah, tapi tanggal berapa? 1 Dzulhijjah. Dan ini kalau kita terapkan sekarang, kita masuk pasar takbiran tanggal 1, maka pasti viral, bukan karena kita menghidupkan sunnah, tapi viral karena dianggap gila, gendeng, kentir. Tapi padahal sebenarnya adalah apa? Satu sunnah yang biasa dilakukan oleh para salaf kita. Nah, maka kalau kita tidak bisa melakukan seperti yang dilakukan oleh para sahabat di pasar, ya minimal lah kita takbiran sendiri di rumah kita masing-masing, karena memperbanyak takbiran pada 10 awal ini sunnah salaf. Dan sunnah salaf ini dalilnya dalam Al-Quran, surat Al-Hajj, nanti silahkan dilihat pada bagian tengah. Allah mengatakan liyadhkurusmallahi ala ma razaqahum, supaya orang-orang Islam ini menyebut nama Allah atas rizki yang berupa korban yang nanti akan disembelih. Nah, maka zikirnya di sini diterapkan oleh para sahabat, yaitu memperbanyak takbiran. Kemudian kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, amalan yang ketiga adalah yang disebut sebagai takbir muqayyad. Apa itu takbir muqayyad?
Takbir muqayyad adalah takbir yang terbatas atau terikat. Yang dimaksud takbir muqayyad itu adalah takbir yang dibaca bersama-sama bersama imam setelah sholat 5 waktu, dan waktunya mulai dari tanggal 9 Dzulhijjah sampai dengan tanggal 13 Dzulhijjah. Berarti berapa hari? 5 hari. 9, 10, 11, 12, 13. Diperselisihkan oleh para ulama, apakah takbirnya ini hanya setelah sholat wajib saja atau juga sholat sunnah? Pendapat yang populer hanya sholat wajib saja, makanya disebut muqayyad, terikat, yaitu terikat dengan sholat wajib. Berarti kalau sholat sunnah, maka setelah itu tidak ada takbirannya. Misalnya habis sholat duha, nggak ada takbirannya. Habis sholat tahiyatul masjid, nggak ada takbirannya. Yang ada adalah setelah sholat 5 waktu. Nah, untuk para imam, saya sarankan setelah salam assalamualaikum, assalamualaikum ke kanan, itu jangan langsung takbiran. Karena Rasulullah ketika selesai sholat, itu wirid yang pertama kali beliau baca adalah astaghfirullah, 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 3 kali. Kemudian Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Baru setelah itu wirid yang lain. Nah, maka penerapannya setelah salam 2 kali, istighfar 3 kali, Allahumma antas salam, baru kemudian silahkan takbiran muqayyad ini. Ini untuk para imam ya. Nah, ibu-ibu kan mungkin tidak jadi imam ya, karena kalau di masjid pasti jadi makmum. Nah, maka barangkali ada suaminya yang jadi imam atau tetangganya yang jadi imam, ini ilmu bisa disampaikan kepada mereka ya, bahwasanya urutannya seperti itu supaya sesuai sunnah. Karena saya lihat sebagian imam setelah salam assalamualaikum, assalamualaikum langsung takbiran. Nah, itu tidak sesuai sunnah Nabi. Ya tidak sampai dosa sih, tetapi mari kita beramal sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Kenapa setelah salam kita membaca istighfar? Karena dalam sholat kita masih ada kekurangan-kekurangan. Jadi istighfarnya karena kekurangan kita di dalam sholat. Sholat kan mestinya khusyuk, tapi kan kurang khusyuk kita. Rakaat pertama teringat bumbu, rakaat kedua teringat apa boleh? Jemuran, rakaat ketiga teringat utang, rakaat keempat teringat macam-macam. Nah, itu berarti kurang khusyuk kita dalam sholat. Ini adalah kekurangan yang perlu kita istighfar kepada Allah setelah kita salam dari sholat kita. Nah, takbir muqayyad ini prakteknya ada 2 macam. Ada yang takbirnya 2 kali 2 kali, ada yang takbirnya 3 kali 3 kali, semuanya sah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Nah, itu berarti takbirnya 2 kali. Ada yang 3 kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, 3 kali, gak apa-apa. Ada juga yang ditambahi kabira, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kabira. Gak apa-apa. Intinya takbir. Takbir itu bebas, bagaimanapun lafalnya, yang penting membesarkan Allah dengan kata-kata Allahu Akbar. 2 kali, 3 kali, tambahi kabiro ataupun tidak, semuanya itu maknanya sahih, maknanya benar. Kemudian amalan yang keempat, ini tadi semuanya adalah amalan-amalan yang khusus untuk 10 hari ini, sehingga dalilnya ada dalil yang khusus untuk amalan untuk diamalkan pada 10 hari ini. Nanti di akhir-akhir saya akan menambahkan amalan-amalan yang sebenarnya tidak khusus untuk 10 hari ini, tapi karena 10 hari ini adalah hari mulia, maka amalan-amalan ini kita masukkan supaya kita menjaga amal-amal yang utama tersebut. Amalan yang keempat, mari kita niatkan besok tanggal 9 Dzulhijjah untuk melakukan puasa apa? Arafah. Banyak orang salah paham, mengira puasa Arafah itu puasa ketika ada wukuf di Arafah. Salah. Loh, yang benar apa? Begini, definisi Yaumu Arafah, hari Arafah, itu adalah definisinya tanggal 9 Dzulhijjah.
Jadi ada wukuf atau tidak ada wukuf, maka tanggal 9 Dzulhijjah itu namanya hari Arafah. Pada waktu lalu ketika ada Covid, haji itu kayaknya ditiadakan atau enggak, Bu? Nah, kalau haji ditiadakan, berarti tidak ada yang wukuf di Arafah. Apakah berarti kita tidak puasa Arafah? Ya tetap puasa Arafah. Jadi puasa Arafah itu tidak berkaitan dengan wukuf di Arafah. Maksudnya gimana? Maksudnya tanggal 9 dimanapun Anda berada, itulah disunahkan puasa Arafah. Jadi kalau tanggal 9-nya Saudi berbeda dengan tanggal 9-nya Indonesia, nggak apa-apa. Misalnya di satu negara tanggal 9-nya hari Selasa, di negara yang lain tanggal 9-nya hari Rabu. Silahkan yang hari Selasa puasa Arafah hari Selasa, silahkan yang hari Rabu puasa Arafah hari Rabu. Jadi fokusnya ke tanggalnya, bukan ke wukufnya. Karena kalau kita fokusnya ke wukufnya, nanti bisa tanggalnya tanggal 8, Bu. Misalnya nih, Saudi hari rayanya hari Rabu, sementara negara lain hari rayanya hari Kamis. Nah, kalau Saudi hari Rabu hari rayanya, berarti otomatis Selasanya mereka wukuf di Arafah. Nah, negara tadi yang hari rayanya Kamis, kalau dia puasa Arafahnya hari Selasa, itu belum tanggal 9, itu masih tanggal 8. Maka banyak orang salah paham itu gara-gara mengira ya puasa Arafah itu adalah puasa ketika ada wukuf di Arafah. Enggak benar. Maka kalau kita membuka kitab-kitab kamusnya para ulama fikih, mereka menulis Yaumu Arafata Yaumut Tasi' min Dzulhijjah. Yang disebut hari Arafah itu adalah hari tanggal 9 bulan Dzulhijjah. Nah, maka dimanapun kita berada, pokoknya ketemu tanggal 9, berarti saat itu kita disunahkan puasa Arafah. Nah, mari kita niatkan puasa Arafah itu mulai hari ini, Bu. Insya Allah puasa Arafahnya tanggal hari apa besok? Selasa, ya. Nah, niatnya mulai Sabtu ini. Kenapa? Karena kalau sudah kita niatkan, kita sudah dapat pahala, meskipun akhirnya tidak melakukan. Misalnya hari Selasa ternyata haid kan nggak boleh puasa. Tapi karena sudah niat diganjar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nggak perlu pakai obat penunda haid, nggak perlu. Saya pengen puasa Arafah, maka saya menelan pil anti haid supaya nanti tanggal 9 saya nggak haid, nggak perlu begitu. Panjenengan niat, sudah, nanti ditunggu saja tanggal 9 bisa puasa tidak? Bisa alhamdulillah, tidak bisa pun juga alhamdulillah. Jadi orang sudah niat itu sudah diganjar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dalam satu hadis yang sahih dikatakan niyatul mu'min khairun min amali. Niatnya orang beriman lebih baik daripada amalnya. Karena kalau kita beramal kadang-kadang amalnya kurang sempurna. Kalau sudah diniatkan, nah kita kan belum beramal itu, tapi sudah dikasih pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sehingga niatnya dikatakan lebih baik daripada amalnya. Sehingga mari kita niatkan hari ini. Dan fadilahnya puasa Arafah sangat besar sekali. Rasulullah mengatakan, ahtasibu 'ala Allah. Saya berharap kepada Allah puasa Arafah ini menggugurkan dosa selama 2 tahun, 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Makanya ada yang mengatakan puasa Arafah itu kalau mau diringkas adalah seolah-olah dikatakan luwe sedino dikai warak 2 tahun. Jadi kita laparnya cuma sehari saja, tanggal 9 saja, dari subuh sampai maghrib saja. Tapi kita dapat fadilahnya selama 2 tahun. Masya Allah. Maka ini sangat-sangat mulia puasa Arafah ini. Meskipun sunnah, mari kita tekankan supaya kita bisa mendapatkan fadilah yang sempurna dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kalau panjenengan ditakdirkan oleh Allah haji, berarti panjenengan tanggal 9 sedang wukuf di Arafah. Maka tolong diingat-ingat, justru puasa Arafah tidak disunahkan. Jadi puasa Arafah ini hanya disunahkan untuk yang tidak wukuf di Arafah.
Kenapa? Karena kaedahnya adalah al-afdal, amal yang paling afdal, ma tuliba fil waqt, apa yang dituntut untuk diamalkan pada waktu tersebut. Orang sedang wukuf, dituntut untuk apa? Memperbanyak zikir. Nah, kalau dia puasa, jadinya lemes, nggak bisa memperbanyak zikir. Baru zikir 1 jam, ngantuk karena lapar. Tapi kalau dia tidak puasa, maka setiap dia ngantuk, dia bisa membuat kopi, bismillah, melek, maca Quran, memperbanyak zikir lagi sepanjang wukuf di Arafah tadi. Maka lebih utama untuk perbanyak zikir bagi orang yang sedang wukuf daripada dia puasa malah jadinya ngantuk. Kecuali kalau ada orang yang kalau puasa itu malah tidak ngantuk, puasa itu malah tambah seger. Nah, kecuali kalau begitu ya. Rata-rata orang kan namanya puasa ya lemas, namanya puasa ya ngantuk, namanya puasa ya jadinya tubuh kita jadi menurun kekuatannya. Kemudian kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, amalan yang kelima adalah nahar. Nahar itu adalah menyembelih kurban. Boleh disebut nahar, boleh disebut zabah. Bedanya apa? Kalau nahar itu menyembelih digoreskan pada bagian bawah dari tenggorokan, leher. Kalau zabah itu menyembelih tapi digoreskan pada bagian atas dari leher. Untuk sapi dan kambing lebih afdalnya zabah di sini. Untuk onta lebih afdalnya nahar di sini. Dan untuk onta lebih afdalnya menyembelihnya dengan berdiri. Supaya tidak lari, maka kaki depan yang kiri diikat. Adapun untuk sapi dan kambing lebih afdalnya ditidurkan. Seandainya dibolak-balik semuanya sah. Menyembelih sapi dengan cara nahar di bagian bawah sah. Menyembelih onta dengan cara zabah bagian atas sah. Tapi lebih afdalnya sesuai aturan yang baku tadi. Kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, karena amalan yang paling afdal pada tanggal 10 adalah berkorban atau menyembelih korban, maka sebisa mungkin kita berkorban. Dan sebisa mungkin tangan kita yang menyembelih sendiri. Dan ini berlaku untuk laki-laki maupun perempuan. Jadi seandainya ibu-ibu bisa menyembelih korban sendiri dengan tangannya sendiri, maka itu lebih afdal daripada diwakilkan kepada orang lain. Ada seorang sahabat Nabi namanya Abu Musa al-Ash'ari. Beliau kalau hari raya Idul Adha, beliau ngajari putri-putrinya untuk nyembelih korban. Nah, sehingga sudah viral di kalangan para salaf dulu. Pokoknya putri-putrinya Abu Musa, ini mereka ahli nyembelih korban. Ada enggak ibu-ibu yang ahli menyembelih korban di sini? Kalau ada nanti ditularkan kepada ibu-ibu yang lain yang mau belajar beleh korban kayak ngopo. Karena ternyata tidak semua orang bisa menyembelih binatang. Saya pernah melihat seorang ustadz belajar menyembelih korban. Ternyata enggak bisa, Bu. Pisau sudah dipegang, kambing sudah dijatuhkan, kemudian pisau ditaruh di lehernya ini. Ternyata enggak jalan-jalan ini. Ternyata setelah itu karena beliau grogi, akhirnya pisaunya diambil oleh yang lain, disembelihkan. Terus ditanya, kenapa Ustaz enggak segera disembelih tadi? Kok malah cuma di jalan-jalankan aja? Katanya ora tego aku. Nah, ini ada orang yang sangat kasih sayang, sampai-sampai untuk menyembelih ora tego. Nah, berarti tidak semua orang bisa menyembelih korban. Makanya perlu ada latihan supaya kita itu tego untuk menyembelih korban, karena memang diperintahkan oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa amal yang paling afdal tanggal 10 adalah menyembelih? Karena kaidah tadi. Amal yang paling afdal dalam setiap waktu adalah amal yang dituntut pada waktu tersebut. Apa amal yang dituntut pada tanggal 10? Menyembelih korban. Nah, jadilah dia amal yang paling afdal. Jadi seandainya ada dua orang, satunya sibuk baca Quran di masjid,
Satunya menyembelih korban, tapi waktunya tanggal 10 Dzulhijjah. Lebih afdol yang di masjid baca Quran atau yang menyembelih? Menyembelih. Loh kan masjid itu tempat yang paling utama. Ya betul. Loh kan baca Quran itu adalah zikir yang paling utama. Ya betul. Tapi itu tanggal 10. Tanggal 10 itu amal yang dituntut itu bukan baca Quran di masjid, tapi yang dituntut adalah menyembelih korban. Makanya para ulama berfatwa, lebih afdol uang yang kita siapkan untuk korban, digunakan untuk korban, daripada kita sedekahkan. Sama-sama amal baik, tangga. Kita punya tetangga miskin, kita sudah siapkan uang korban misalnya 2 juta atau 1 juta. Ternyata tetangga kita, dia kita lihat bahwasanya dia masih miskin aja. Yang lain-lainnya sudah mungkin berkembang penghasilannya, tapi dia masih belum berkembang. Nah, kemudian kalau kita pindahkan, ini saya pindahkan saja supaya saya dapat pahala membahagiakan hati orang. Nah, para ulama katakan nggak begitu. Tetap lebih afdal yang berkorban. Terus kalau mau membahagiakan gimana? Ya, daging korbannya kirimkan kepada dia. Jadi bukan uangnya diberikan kepada dia, akhirnya korbannya dibatalkan. At-tasadduq bi thamanihi laisa bi afdal min adz-dzabhi bihi. Mensedekahkan uang yang kita siapkan untuk korban, ya, mensedekahkan senilai hewan korban tidak lebih utama daripada berkorban itu sendiri, kalau itu dilakukan pada tanggal 10 Dzulhijjah tadi. Kemudian amalan yang keenam, yaitu adalah menjaga sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu pada awal waktu. Kalau bisa datang ke masjid sebelum azan, kalau bisa. Kenapa sholat yang ditekankan? Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, as-salatu khairu mawdu'. Sholat adalah amal yang disyariatkan yang paling baik. Rasul juga bersabda, khairu a'malikumus sholat. Amal kalian terbaik adalah sholat. Nah, karena itu teorinya guru kita Ustadz Ashuri, beliau mengatakan untuk hari-hari yang mulia, maka mari sholat yang merupakan amal mulia kita buat kondisinya paling mulia. Ini kan hari-hari mulia 1 sampai 10. Nah, sholat itu kan amal paling mulia. Nah, mari kita jadikan amal paling mulia di waktu yang paling mulia ini, kondisinya kondisi paling mulia. Paling mulia bagaimana? Tadi awal waktu. Nah, supaya bisa awal waktu gimana? Beliau mensarankan kalau bisa datangnya ke masjid adalah sebelum azan. Apa enggak bid'ah itu datang ke masjid sebelum azan? Bukan bid'ah. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al masjid baitu kulli mu'min." Masjid adalah rumahnya setiap orang beriman. Artinya kalau kita punya rumah, pasti kita kan sering berada di rumah, kan? Rumah kita itu sering kita berada di situ, karena itu memang rumah kita. Kita tidur ya di situ, kita makan ya di situ. Nah, maka demikian juga masjid ini adalah rumahnya orang beriman, berarti kita sering berada di masjid. Nah, datang ke masjid sebelum adzan itu termasuk tandanya orang sering datang ke masjid. Jadi nggak ada masalah. Bahkan itu merupakan kebiasaannya Al-Imam Sa'id bin Musayyab. Beliau punya kebiasaan, saya selama 40 tahun, kata beliau, tidak pernah mendengar azan sholat 5 waktu kecuali saya sudah di masjid. Jadi beliau sama muadzinnya itu lebih dulu masuk masjid beliau. Misalkan sholat maghrib jam 5:30 ya azannya, maka beliau sudah datang ke masjid jam 5:15. Sehingga muadzin datang itu sudah ada Imam Sa'id bin Musayyab. Muadzin mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Sa'id bin Musayyab sudah di masjid. Itu bisa selama 40 tahun, Bu. Ini sesuatu yang sangat-sangat istimewa bagi seorang Al-Imam Sa'id bin Musayyab rahimahullah. Makanya wajar kalau para ulama sepakat bahwa di masa tabi'in itu generasi setelah para sahabat, orang yang paling alim itu adalah Sa'id bin Musayyab.
Karena dia menggabungkan antara dua kebaikan, menggabungkan ilmu dan amal. Ilmunya luas, amalnya mantap. Ilmunya luas, dia ulama nomor 1 di masa itu. Amalnya mantap, sholat di masjid nomor 1 datang. Sebelum muadzin datang, dia sudah datang. Nah kita kan nggak bisa Bu, 40 tahun datang terus di masjid sebelum adzan. Maka minimal pada 10 hari yang utama ini kita menjadi Sa'id bin Musayyab atau meniru Al-Imam Sa'id bin Musayyab. Kalau nggak bisa 10 hari ya 1 hari lah, oke, nggak ada masalah. Yang penting ada kita waktu untuk memperbaiki diri, datang ke masjid lebih awal sehingga kita bisa mengikuti takbiratul ihram bersama imam. Dan saya jadi teringat tadi sholat duhur di Masjid Mujahidin Manang, itu ada anak-anak latihan ceramah, dia membacakan hadis. Hadisnya riwayat Imam Tirmidzi. Barang siapa yang sholat berjamaah di masjid selama 40 hari dan ikut dengan takbiratul ihramnya imam, maka dia bebas dari 2 perkara, bebas dari neraka dan bebas dari kemunafikan. Ini hadisnya riwayat Imam Tirmidzi. Nah, makanya jamaah tabligh, pernah dengar gak? Itu punya program khuruj atau keluar untuk berdakwah di masyarakat selama 40 hari. Kenapa mereka milih 40 hari? Tujuannya supaya bisa mengamalkan hadis tadi. Karena kalau program khuruj itu mereka tinggalnya di masjid. Di masjid sini 3 hari, nanti pindah lagi ke masjid yang lain 3 hari. Tidurnya 24 jam di masjid. Nah, sehingga bisa terpaksa mengamalkan amal ini tadi, sholat selama 40 hari, 5 waktu selalu ikut takbiratul ihramnya imam. Nah, kalau kita mungkin kan susah tau gak? Ya insya Allah bisa kalau rumahnya dekat dengan masjid atau tidak banyak tanggungan-tanggungan, sehingga kita bisa bebas berbuat sesuai dengan waktu jadwal kita. Tapi rata-rata orang tidak bisa atau susah untuk bisa menjaga 40 hari berturut-turut sama sekali tidak telat pada takbiratul ihram. Nah, maka kalau kita susah untuk bisa menjaga itu, maka minimal ini tadi 10 hari awal Dzulhijjah, ini mumpung hari-hari mulia, mari kita buat kita tidak terlambat takbiratul ihram sama sekali bersama imam. Kemudian amal yang ketujuh, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, kalau bisa kita mengkhatamkan Al-Quran pada 10 hari ini. Kenapa? Karena Allah mengatakan liyadhkuru ismallah, hendaklah mereka umat Islam berzikir kepada Allah. Nah, zikir itu kan bermacam-macam. Salah satu zikir adalah membaca Al-Quran. Nah, maka sebagian para masyayikh mensarankan kalau bisa 10 hari awal Dzulhijjah, ini hari-hari mulia, maka kita khatamkan Al-Quran. Kalau mau kita khatamkan dalam 10 hari, berarti 1 harinya membaca berapa? 3 juz. Ternyata membaca 3 juz itu bisa diselesaikan dalam waktu 1,5 jam. Caranya bagaimana? Nih, lihat saya caranya bagaimana. Panjenengan simak nih, panjenengan simak. Ini saya akan mensetel murattal. Panjenengan simak. Kira-kira bisa diikuti atau tidak. Nah, murattal yang saya setel ini kalau dibaca selama 1 juz full itu hanya menghabiskan waktu 25 menit. Anggaplah kita bulatkan jadi 30 menit. Nah, berarti 1 juz 30 menit, 3 juz hanya butuh 1,5 jam. Sementara dalam 1 hari kita punya waktu 24 jam. Coba saya setelkan. Saya setelkan juz yang ke-30 karena juz 30 ini paling mudah didengarkan. Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم
وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا. Bisa didengarkan nih bacaannya? Bisa diikuti kan? Nah, bacaan yang seperti ini memang agak saya cepatkan. Bacaan seperti ini satu juz itu butuh waktu 24 menit 23 menit tambah 54 detik dengan kecepatan seperti ini. Nah, kita bisa membuka mushaf Quran juz 30, setelah itu kita setel murattal ini sambil kita melihat tulisannya, sambil mulut kita bergerak-gerak mengikuti bacaannya. Nah, dengan cara seperti itu berarti kita bisa khatam dalam 1,5 jam. Kalau kita baca sendiri tanpa murattal gini, ya kalau tidak lancar kan mungkin bisa 1 jam atau 1,5 jam ya. Tapi kalau sambil mendengarkan, kita setel, kemudian kita lihat mushafnya, kemudian kita sambil menirukan, kan lebih mudah ya, karena sudah ada penuntunnya dari murattal ini. Ini bisa selesai dalam 1 hari 3 juz. Sehingga menurut saya adalah bahwasanya 3 juz dalam 1 hari bisa dilakukan dengan cara seperti ini tadi menjadi lebih mudah. Tapi kalau kita membaca sendiri ya tergantung dengan kecepatan bacaan masing-masing. Tapi ya sesuai dengan kemampuan saja ya. Kalau tidak bisa khatam dalam 10 hari ya tidak harus dipaksakan, karena memang kita bertingkat-tingkat di dalam membaca Al-Quran. Ada 3 kondisi di mana para ulama menyarankan untuk kita khatam Quran. Kondisi pertama, di bulan Ramadan paling utama kita khatam Quran dalam sholat tarawih. Jadi sholat tarawih itu zaman dulu untuk menghatamkan Quran, sehingga 1 juz baca 1 malam membaca 1 juz. Kondisi yang kedua, 10 awal Dzulhijjah kita dihasum untuk bisa menghatamkan Al-Quran, berarti 1 hari membaca 3 juz. Kondisi yang ketiga, kita disarankan menghatamkan Quran kalau kita melakukan umrah. Jadi misalnya umrah di sana 7 hari, berarti khatamkan 7 hari. Umrah di sana 15 hari, berarti khatamkan 15 hari. Itu cuma saran dari para ulama, bukan perintah langsung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ini adalah satu amal yang baik karena ini termasuk dari zikir yang paling utama. Baik, amal yang ke-8, yaitu adalah memperbanyak sholat sunnah. Maksudnya memperbanyak gimana, Bu? Kalau biasanya kita sholat sunnahnya itu sebelum zuhur 2 rakaat, maka mari pada 10 hari awal Dzulhijjah ini kita jadikan sholat sunnahnya 4 rakaat. Kalau kita biasanya sholat duhanya hanya 2 rakaat, maka mari 10 hari ini kita tambah menjadi 4 rakaat. Kalau sudah biasanya 4 rakaat, berarti duhanya berapa? 6 rakaat, begitu. Kenapa? Ya ini tadi, karena mumpung pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalan yang ke-9, shadaqah. Sebisa mungkin pada 10 awal Dzulhijjah ini kita sedekah setiap hari. Ada seseorang di Masjid Mujahidin, saya perhatikan habis sholat subuh, kalau dia keluar itu pasti di pintu masjid dia berhenti, Bu. Maka karena dia selalu berhenti, saya lirik, ngapain Pak itu kalau di pintu berhenti? Ternyata dia ngerogoh di kantongnya ada uang, kemudian dimasukkan di kotak infak. Kotak infaknya memang di dekat pintu masjid. Nah, maka maksud saya adalah ketika kita melakukan sedekah pada 10 awal Dzulhijjah ini, paling bagusnya kita tambah lagi. Biasanya nyemplungkan di kotak berapa, Pak? Biasanya saya 2.000. Berarti 10 hari ini ditambah 5.000. Biasanya berapa, Pak? 5.000. Kalau bisa 10 hari ini ditambah 10.000, 50.000, 100.000, ya tentu saja sesuai dengan keuangan kita masing-masing. Kenapa kita tambah? Ya karena mumpung ini amalannya, pahalanya dilipat gandakan, Bu.
Ini hanya 10 hari tok. Kalau sudah tanggal 11 Dzulhijjah itu pahalanya sudah normal. Tapi selama masih 10 awal ini pahalanya dilipat gandakan. Sama dengan di bulan Ramadan. Ya. Selama masih ada Ramadan, maka pahalanya dilipat gandakan. Kalau sudah tanggal 1 Syawal, udah pahalanya normal. Nah, ini sekarang ini, hari Sabtu ini masih termasuk 10 awal Dzulhijjah. Kita masih punya waktu Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu. Masih ada berapa? 5 hari. Diingat-ingat ini pahalanya masih dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedekah yang kita keluarkan nilainya lebih besar daripada sedekah hari-hari biasa sehingga perlu kita tambah. Dan Rasulullah bersabda, afdhalus sedekah sakyul ma. Sedekah yang paling afdal adalah memberikan air. Maka termasuk ini ada bau teh ya. Nah, sedekah air ini termasuk sedekah air minum, sedekah air wudu, sedekah sumur di tempat yang tandus dan sebagainya, itu adalah termasuk sedekah air. Baik, terakhir sebagai penutup, amalan yang ke-10. Pada 10 awal Dzulhijjah ini marilah kita memperbanyak lagi salat tahajud kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salat tahajud itu adalah pembeda antara orang-orang munafik dengan orang-orang yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin ada orang munafik salat tahajud, enggak ada. Kenapa? Karena salat tahajud tidak ada yang lihat. Sementara orang munafik itu salatnya hanya untuk pamer kepada manusia. Sehingga kalau ada orang sholat tahajud padahal tidak ada yang lihat, hampir bisa dipastikan pasti dia orang ikhlas. Dengan syarat ya, tidak ada yang lihat dan dia tidak pamer. Kalau tidak ada yang lihat tapi kemudian diposting atau di status ya, aku lagi tahajud khusyuk sekali, orang kaca ini. Itu berarti pamer, meskipun mungkin ada niatan, saya niatannya menyemangati teman-teman. Nah, tapi kita khawatir itu termasuk amal yang tidak ikhlas karena amal yang tersembunyi malah kita cerita-ceritakan. Inilah kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, beberapa amalan yang perlu kita tambah lagi pada 10 awal Dzulhijjah ini karena pahalanya dilipat gandakan oleh Allah. Saya ulangi secara cepat. Yang pertama, marilah kita memperbanyak baqiyatus shalihat, marilah kita memperbanyak takbiran, marilah melakukan takbir muqayyad nanti tanggal 9, marilah puasa Arafah nanti tanggal 9, marilah menyembelih korban nanti tanggal 10, marilah menjaga salat 5 waktu takbiratul ihramnya, marilah dikhatamkan Al-Quran dalam 10 hari ini, marilah salat sunnahnya ditambah, marilah sedekahnya ditambah, marilah tahajudnya ditambah. Kalau bisa tahajudnya 1 malam 1 juz. Ini yang dapat kita sampaikan, benar dari Allah Ta'ala. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahaladzim li wa lakum, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung dakwah ini terus mengudara. Kajian gratis ini berjalan atas izin Allah dan dukungan tulus dari Anda. Bersama kita sebarkan kebaikan seluas-luasnya. Yuk jadi bagian dari tim kebaikan kami dengan mendukung operasional dakwah. Jazakumullahu khairan katsiran.